Halo pemirsa, apa kabar? Senang sekali saya Astia Dika bisa kembali menemani Anda di program talk show yang syarat informasi inspiratif, apalagi kalau bukan Bincang Sehati. Pemirsa, pernahkah Anda merasa ada gangguan-gangguan mungkin dalam kondisi kesehatan Anda seperti nyeri di perut atau mungkin rasa sebah, rasa tidak nyaman, tapi mungkin saat kita ke dokter itu tidak terlihat ada tanda-tanda masalah pada tubuh kita atau tidak ada tanda-tanda pada masalah fisik kita. Nah, mungkin ini bisa disebabkan oleh stres atau depresi yang menyebabkan adanya impact pada kesehatan tubuh kita. Nah, ini adalah gangguan somatoform. Ini akan kita bahas menjadi topik kita hari ini. Tapi sebelum kita bahas ini lebih jauh, ada beberapa hal atau fun fact yang akan kita bahas juga seputar bagaimana meminimalisir depresi atau stres dengan cara berolahraga. Apa saja sih jenis olahraganya? Yuk kita bahas satu-satu ya. Oke, yang pertama adalah berlari. Lari adalah satu kegiatan yang sangat murah dan mudah karena bisa kita lakukan tanpa alat apapun, tanpa biaya apapun. Ini juga sangat baik ya untuk kesehatan jantung kita. Dan impact-nya juga sangat baik nih karena sangat-sangat bisa bekerja seperti antidepresan. Otomatis akan membuat kita merasa lebih nyaman. Tidur kita juga biasanya akan lebih berkualitas. Nggak usah lama-lama, mungkin satu hari kita bisa melakukan lari hanya 30 menit saja dengan intensitas yang mungkin juga bisa kita atur ya sesuai kapasitas kemampuan kita. Oke, selanjutnya adalah yoga. Nah, yoga ini kan memang pusatnya adalah di pernafasan. Kita bisa mengatur atau mengelola nafas kita, merasakan benar-benar vibrasi yang ada di sekitar kita, ditambah dengan gerakan-gerakan yang juga bisa membuat kita lebih rileks. Nah, ini sangat berguna sih untuk kita bisa merasakan kenyamanan di saat kondisi-kondisi kita sedang stres, sedang burn out, atau mungkin sedang depresi. Mungkin yoga bisa jadi satu alternatif yang Anda pilih. Oke, selanjutnya adalah berenang. Berenang, siapa sih yang nggak suka berenang ya? Main-main air di dalam kolam berenang aja ini sudah juga menyenangkan gitu ya. Apalagi kita bisa melakukan gerakan renang dengan baik. Ini bisa melatih otot-otot kita, saraf kita, juga bisa memberi impact rasa nyaman, rasa tenang, dan bisa mengurangi mungkin kondisi-kondisi stres, depresi, atau burnout ya. Jadi bisa dicoba juga nih berenang untuk Anda. Apalagi bisa berenang mungkin dengan orang-orang yang kita sayang ya, dengan anak ataupun dengan keluarga. Oke, selanjutnya adalah bersepeda. Wah, seru sih bersepeda, ini juga jadi satu kegiatan yang baru mungkin jadi populer ya. Jadi kegiatan yang memang sedang digandrungi. Bersepeda juga bisa dilakukan, mungkin ada beberapa orang yang suka bersepeda di kota. Ada juga yang mungkin bersepedanya di gunung atau mungkin dengan kondisi-kondisi di sekelilingnya yang banyak pepohonan, bunga-bunga. Ini pasti akan jadi vibes yang menyenangkan, membuat kita merasa lebih nyaman, rileks, dan depresi kita akan berkurang. Oke, selanjutnya adalah menari. Wow, menari ini juga seru sih sebenarnya. Kita bisa ikut kelas Zumba ya. Bersama-sama kita menari, bisa ikutin gerakan musiknya juga. Temponya ini akan membuat rasa nyaman dalam diri kita. Kalau nggak sempat juga mungkin karena lagi pandemi ya, nggak mau ikut kelas Zumba, nggak apa-apa. Bisa kok kita lakukan di rumah. Menari kan nggak perlu menari yang profesional. Menari ikuti gerakan musik atau irama musik juga suatu hal yang bisa menenangkan. Nanti kita bahas satu persatu bersama pakarnya, tapi kita harus jeda dulu. Tetap bersama kami di Bincang Sehati. Ya, pemirsa, kembali lagi bersama kami di Bincang Sehati. Tadi kita sudah membahas ya di segmen sebelumnya bahwa olahraga bisa membantu kita untuk meminimalisir rasa depresi atau rasa tidak nyaman. Nah, kita akan bahas bersama pakarnya. Sudah terhubung bersama kami via sambungan Zoom adalah Dr. Veronica Darmidi, SPKO, spesialis kedokteran olahraga dari Klinik Utama Motiva. Kita langsung sapa. Halo Dr. Vera, apa kabar? Halo Mbak Dika, kabar baik. Selamat pagi semua. Pagi, semangat ya dok hari ini. Oke dok, hari ini kan kita bahas nih ada olahraga yang bisa membuat kita lebih nyaman gitu ya di saat depresi. Sebenarnya sejauh mana sih olahraga ini berimpact pada kondisi psikis kita? Oke, jadi kalau bicara tentang depresi itu kan banyak aspek yang harus kita pelajari ya, harus kita pertimbangkan. Nah, dan biasanya pada pasien-pasien yang sudah mengalami keluhan depresi itu memang tidak berdiri sendiri, Mbak. Gejalanya itu sudah kompleks gitu ya. Jadi memang rasa murung, tidak punya semangat, tidak ada gairah, tidak punya keinginan untuk mengeksplor, melakukan sesuatu, sehingga memang
banyak pakar di dunia ini akhirnya mencetuskan ya sudah bagaimana terapi yang bisa komprehensif begitu ya. Jadi selain perilakunya cognitive behavioral therapy, juga beberapa waktu belakangan ini terutama ya setelah pandemi COVID ini justru makin banyak penelitian yang mengarah ke arah exercise. Kenapa kita tidak melakukan sesuatu dengan exercise terhadap depresi? Karena ternyata hasilnya cukup menggembirakan gitu ya. Dengan intervensi exercise setidaknya kita terhindar dari efek samping obat ya. Maksudnya bila kita hanya mengandalkan satu regime pengobatan dengan antidepresan saja, itu biasanya outcome-nya tidak sebagus bila dikombinasikan dengan terapi latihan atau dengan exercise. Gitu. Jadi memang cukup menggembirakan sih Mbak hasilnya. Jadi cukup signifikan juga hasilnya karena dengan bergerak ternyata membuat otak kita bekerja dengan lebih baik gitu ya, rasa nyaman juga bisa kita dapati. Nah, ini ada beberapa olahraga mungkin bisa menjadi masukan juga untuk pemirsa di rumah ya. Yang pertama adalah lari. Nah, sejauh mana berlari ini bisa membantu kita menjaga kondisi tubuh pastinya dan juga bisa membantu kita merasakan rasa yang lebih nyaman dan juga mungkin bisa menjadi antidepresan secara real gitu ya. Bagaimana Dok, bisa dijelaskan nggak? Oke, olahraga itu kan banyak ya, bervariasi sekali, mulai dari yang sederhana sampai yang rumit. Nah, salah satunya yang paling sederhana itu ya jalan dan lari sebetulnya, karena tidak memerlukan biaya terlalu besar ya, kita bisa melakukan dimanapun, kapanpun, dan kita melakukannya tanpa harus menggunakan alat bantu gitu ya. Ya cukup berpakaian rapi dan pakai sepatu yang proper lah ya. Nah, kalau berlari sendiri sebetulnya tidak spesifik dikatakan bahwa hanya dengan berlari maka depresi akan menghilang. Tidak seperti itu. Jadi olahraga yang dikatakan bisa menanggulangi depresi itu adalah olahraga yang sifatnya general ya. Apa saja termasuk lari. Nah, kenapa lari bagus? Karena lari itu kan olahraganya jenisnya aerobik ya. Aerobik itu yaitu untuk meningkatkan ketahanan daya tahan jantung paru kita. Jadi jantung akan memompa darah lebih cepat dari biasanya dan aliran darah kita akan lancar, termasuk aliran darah yang ke otak. Ya, sementara kita tahu bahwa di otak itu kan selama kita fase depresi seperti ini, bagian-bagian tertentu dari otak ini mengalami disfungsi, ya terutama di daerah hipokampus namanya, ya. Dan di daerah hipokampus itu kan pusat memori, pusat kita untuk menyimpan pikiran-pikiran jangka panjang gitu. Dan di situ juga diproduksi hormon kortisol, Mbak. Jadi kalau kita bisa menyeimbangkan supaya si hormon kortisol ini hormon stresnya ini bisa kita tekan, jangan terlalu berlebihan dikeluarkan, diproduksi, itu tentu akan memperbaiki sekali moodnya bagi penderita depresi. Jadi kalau tadi saya katakan olahraga lari bagus karena dia tadi bersifat aerobik dan semua jenis olahraga aerobik tentunya bermanfaat ya. Oke, wow, jadi sebenarnya bisa dicoba begitu ya. Nah, untuk selanjutnya adalah yoga. Ini kayaknya juga populer ya untuk bisa membuat mungkin kadang-kadang juga harus dengan mobilitas yang tinggi, apalagi untuk milenial di perkotaan gitu ya. Ini yoga juga jadi satu pilihan untuk bisa mungkin healing, rehat sejenak. Sejauh mana sebenarnya yoga bisa membantu seseorang yang mungkin bukan hanya depresi, stres atau burnout, ini bisa paling tidak rilis dengan kondisinya? Ya, tentu yoga juga menjadi pilihan yang baik ya. Kalau kita tilik dari jenis olahraganya, dia bukan jenis olahraga aerobik. Jadi kita kategorikan dia sebagai non aerobik exercise ya. Karena dia di situ tidak terlalu memicu jantung untuk bekerja cepat. Tapi di situ yang kita harapkan adalah bagaimana otot-otot ini bekerja sinergis gitu ya, bisa memanjang, bisa memendek, bisa berkontraksi, bisa fleksibel gitu ya. Dan tentu dengan kekuatan otot-otot yang menunjang ini tentunya overall kesehatan secara keseluruhan juga akan meningkat ya. Dan tentunya di yoga itu ada salah satunya lagi adalah keunggulannya bisa melatih pernafasan, karena dengan kita belajar menenangkan diri, belajar bernafas dengan baik itu kita menjadi lebih tenang, emosi lebih stabil gitu ya. Jadi memang ada nilai plusnya dari si yoga ini ya, karena ada efek penenangnya gitu loh. Oke, dengan kita benar-benar melatih pernapasan dengan baik ini sebenarnya sendiri sudah menenangkan diri gitu ya, apalagi melatih otot-otot kita, otot halus, otot ini kita juga bisa jadi lebih sehat gitu ya. Oke, selanjutnya renang nih Dok. Renang ini juga sebenarnya kegiatan yang fun banget ya. Ini juga bisa membantu nggak sih Dok untuk kita paling tidak menenangkan diri dengan banyaknya aktivitas yang selama ini kita lakukan?
Ya, kalau renang kita kategorikan sebagai olahraga aerobik sebetulnya. Hmm. Tergantung renangnya sih Mbak. Kalau renangnya ya memang berenang, murni berenang ya, Yes. bolak-balik, gaya dada, gaya bebas, gaya apa, ya itu dikategorikan sebagai olahraga aerobik. Tapi kalau renangnya cuma buat kecipak-kecipak, main air gitu ya, cuma buat berendam-berendam, Yes. itu juga tidak masalah sebetulnya. Jadi ada efek rekreasionalnya. Selain berolahraga, ada efek penenangnya dari airnya. Air itu kan menciptakan suasana yang bagaimana ya, yang sejuk bisa meningkatkan gitu ya? mood gitu ya. Yes, betul, sejuk gitu kan. Terus rasanya kalau berkeringat pun jadi nggak capek, karena tidak terasa berkeringat kalau di dalam air itu kan, seperti begitu. Jadi ada efek menenangkannya dari airnya ya. Jadi olahraga renang juga sebuah olahraga pilihan sebetulnya ya, buat orang-orang yang memang kecenderungannya memang sukanya olahraga air. Yes, nggak masalah. Jadi bisa digunakan juga ini terapi dengan olahraga air, walaupun memang hanya berendam-berendam saja sudah punya efek yang lumayan baik sebenarnya gitu ya. Oke, selanjutnya adalah bersepeda. Ini juga sedang populer ya, apalagi di tengah pandemi tiba-tiba banyak mulai nih pesepeda-pesepeda baru gitu ya. Nah, untuk pesepeda sendiri, bersepeda ini sebenarnya olahraga yang cukup punya risiko nggak sih dok? Karena kan memang ada alatnya yang harus kita gunakan dengan kondisi atau mungkin kadang-kadang dengan jarak tertentu. Mungkin ada tips dari dokter untuk para orang yang baru mau mulai melakukan olahraga bersepeda ini. Oke, sebetulnya bersepeda juga tergantung ya, sangat fun karena kita bisa melihat pemandangan sekitar kita gitu ya, tidak di tempat saja. Dan itu keunggulan lainnya adalah dia tidak terlalu memiliki impact langsung ke lutut ya. Jadi buat orang-orang yang overweight, obesitas, olahraga sepeda lebih dianjurkan dibandingkan dengan berlari olahraga mungkin ya. Lari, betul, karena pembebanan pada lutut tentunya akan sedikit lebih berkurang kalau kita melakukan olahraga sepeda. Nah, tapi memang kekurangannya adalah spesifik. Sepedanya itu ada alatnya, sepedanya itu harus pas dengan badan kita. Jangan sampai kita bersepeda tapi kita pinjem punya tetangga, punya teman, punya siapa, tidak cocok karena tinggi badannya saja beda ya. Ya, jadi hal-hal seperti itu harus diperhatikan, karena ini nanti kalau kita paksakan ya, mungkin kalau sekedar happy 5 menit 10 menit nggak masalah, tapi kalau berhari-hari berkelanjutan ini bisa jadi cedera Mbak. Ya, karena tidak pas, settingannya tidak pas dengan badan kita ya. Kalau settingan tidak, kita kan cenderung memaksakan, posisi badan juga menjadi tidak nyaman gitu. Dan kalau itu terus berlangsung berulang-ulang akan timbul overuse injury namanya. Ya, ini yang harus diperhatikan. Nah, mungkin kalau untuk kaitannya dengan depresi, olahraga ini kan jenis olahraga aerobik ya, seperti tadi lari, seperti tadi renang. Jadi bagus juga untuk meningkatkan kapasitas otak. Nah, yang bangun ini adalah namanya neuroplasticity, Mbak. Jadi otak itu punya kemampuan untuk meregenerasi, mencari reconnecting, mencari jalur-jalur tersendiri, jalur-jalur lain gitu. Jadi dia akan memperbaiki dengan cara tadi membuka jalur-jalur baru. Namanya neuroplasticity. Ini yang kita ambil manfaat ini. Jadi benar-benar bermanfaat ya, selain memang bisa membantu fisik kita jadi sehat, apalagi kalau mungkin berjalan-jalan ini kan melihat pemandangan, mungkin cari medannya juga yang menyenangkan, ini sangat fun dan juga sebenarnya benar-benar bisa membuat kita lebih tenang. Tapi tetap harus dilihat juga karena ini menggunakan alat yang spesifik, harus benar-benar sesuai dengan kapasitas tubuh kita juga agar tidak ada cedera. Oke, yang terakhir adalah menari nih dok. Biasanya juga mungkin ada kelas Zumba gitu ya, mungkin ada yang ikut kelas Zumba. Ini juga bisa jadi satu media untuk kita relaksasi mungkin ya dok ya. Tapi mungkin kalau nggak bisa ikut kelas nih karena memang karena pandemi gitu ya, ada nggak tips dari dokter yang bisa kita lakukan dengan olahraga menari tapi di rumah? Seperti apa dok? Olahraga menari ya, ini dari tadi yang disebutkan, olahraga menari ini satu-satunya yang berkelompok nih, maksudnya yang bisa berkelompok maksudnya. Karena kan sekarang lagi tren line dance gitu ya. Nah, tentunya efek kebersamaannya sih yang diambil. Biasanya pada penderita depresi ini kan komunitas itu menjadi salah satu faktor pendukung ya. Jadi ada support dari komunitas, ada social interaction ya, di situ di mana dia menjadi lebih baik moodnya, menjadi lebih diperhatikan, menjadi lebih diajak berinteraksi begitu ya. Nah, tapi memang kendalanya kita sedang mengalami masa-masa pandemi sehingga hal-hal seperti ini agak sulit ya dilakukan sekarang. Nah, sehingga mungkin
cara yang bisa kita siasati adalah dengan melakukan senamnya sendiri di rumah, line dance-nya di rumah gitu. Walaupun tentu feel-nya jadinya beda Beda ya. banget ya Tapi kan pastinya ya. betul, pastinya beda, tapi tetap bisa kita lakukan. Mungkin bisa ketemu dengan teman-teman di Zoom gitu, bertemu seperti ini, ada instrukturnya nanti akan memberikan pemaparan, akan diberikan arahan dan sebagainya. Ya, walaupun memang feel-nya beda, tapi kalau memang dia suka dengan gerakannya, dengan koreonya, itu pasti tetap bisa enjoy sih Kak, mestinya. Karena mendengarkan musiknya saja sudah enjoy gitu ya, apalagi kita Betul. bergerak sesuai dengan iramanya, ini pasti jadi satu kegiatan yang asik banget. Mungkin kalau nggak bisa di luar, kita ajak ya keluarga tersayang untuk nari bareng ya Dok ya. Ini jadi mungkin jadi healing juga ya. Oke Dok, terima kasih banyak loh sudah berbagi bersama kami di Bincang Sehati. Tetap jaga kesehatan, selamat kembali beraktivitas Dok. Terima kasih, sama-sama. Siap. Oke, pemirsa, nanti kita akan lanjut lagi dengan topik kita hari ini. Tapi kita harus jeda dulu ya. Jangan kemana-mana, tetap bersama kami di Bincang Sehati. Ya, pemirsa, kembali lagi bersama kami di Bincang Sehati, dan kali ini kita akan membahas tentang topik kita hari ini, gangguan somatoform atau gangguan fisik karena adanya gangguan pada stres atau pikiran kita. Nanti kita bahas bersama pakar kita, tapi mungkin pemirsa di rumah yang ingin menanyakan sesuatu tentang tema kita hari ini bisa menelpon kami di 021 2903244 atau DM ke Instagram kami di @theiFamily. Oke, sudah bersama kami ada Dr. William Suryaatmaja, SPKJ, spesialis kedokteran jiwa dari Rumah Sakit IMC Pulau Mas. Selamat pagi Dok, apa kabar? Pagi Mbak Dika, baik Mbak Dika. Mbak Dika apa kabar? Aku baik Dok, harus sehat kita ya, biar bisa berbagi untuk pemirsa. Oke, Dok, hari ini kita bicara tentang somatoform. Sebelum kita masuk ke sana, sebenarnya sejauh mana kondisi pikiran atau kondisi psikis kita ini bisa berimpact pada kondisi kesehatan tubuh kita? Oke, jadi pertanyaannya bagus banget nih ya Mbak Dika ya. Ini sebenarnya dulu tuh banyak orang membedakan gitu, sakit fisik sama sakit mental gitu ya. Sakit fisik dengan sakit karena pikiran. Padahal sebenarnya apa yang sedang terjadi dalam pikiran tuh sangat bisa mempengaruhi kondisi fisik kita. Nah, kalau tadi pertanyaannya sejauh mana sebuah stres gitu ya bisa mempengaruhi gangguan fisik, itu sangat berpengaruh gitu. Jadi sebenarnya saat stres terjadi, itu tubuh kita tuh memasuki yang namanya fight or flight response. Jadi kita mau menghadapi stresornya, atau kita mau kabur. Jadi ibarat kita lagi jalan di sebuah gang gitu ya Mbak ya. Terus tiba-tiba ada sebuah anjing liar gitu. Terus mengarah kita, hadap kita, matanya merah, terus misalkan dia keluar air liur, terus dia kayak growling gitu ya, kayak siap lari ke kita tuh teraktivasi tuh sistem stres tubuh kita gitu. Nah, kita mau fight atau kita mau flight. Sebenarnya stres itu bagus buat tubuh kita karena dia merupakan cara kita bertahan hidup gitu, menghadapi suatu bahaya tentunya. Nah, apa yang terjadi saat stres itu Mbak? Itu kalau dibikin simpelnya ada dua sistem yang terjadi dalam tubuh kita yang bekerja, yaitu sistem saraf dan sistem hormon. Nah, kalau sistem saraf, itu sistem saraf simpatis Mbak yang kerja. Jadi ketika terjadi stresor, nadi kita makin cepat, denyut jantung kita makin cepat gitu ya. Tekanan darah kita meningkat. Tujuannya apa? Supaya darah ini tuh mengalir ke bagian tubuh kita lebih banyak gitu. Nafas kita lebih cepat gitu. Misal kita mau ujian gitu kan, stres ya. Itu tuh pasti tensi kita meningkat, nadi kita bertambah supaya oksigen darah kita tuh lebih banyak. Itu kalau sistem saraf Mbak, sistem saraf simpatis. Dia bikin kita masuk fight or flight response tadi. Nah, kalau sistem hormon itu di atas ginjal kita, itu ada namanya kelenjar adrenal. Ada kelenjar adrenal. Nah, ketika stres, hormon dari kelenjar adrenal ini itu yang sangat bekerja banget dan bisa berbahaya kalau terus-terusan terjadi. Nah, hormon apa? Itu namanya kortisol, Mbak. Gitu. Dari kelenjar adrenal itu hormon kortisol. Nah, tapi selain hormon kortisol, ada juga yang namanya hormon epinefrin dan norepinefrin, atau kita biasa kenal adrenalin gitu ya, dan noradrenalin. Itu sama fungsinya tadi tuh buat fight or flight. Tapi yang bikin bahaya itu hormon kortisol itu, Mbak Dika, yang ketika dia keluar, kalau cuma sesaat
itu bagus. Oke. Itu dia akan menunjang keberlangsungan hidup kita gitu. Jadi kortisol ini kalau secara singkat tadi misalkan kita lihat ada anjing gitu, tiba-tiba anjing liar yang matanya merah kayak ini ganas dan mau mengejar siap menerkam kita. gitu ya. Itu hormon yang mau siap menerkam. Kita kan ini stres ya. Itu hormon kortisol itu akan langsung menyediakan energi buat kita. Jadi simpanan glikogen, jadi gula itu kan disimpan di tubuh dalam bentuk glikogen. Nah itu gulanya itu glikogen dipecah tuh jadi gula supaya kita punya energi buat kita kabur atau kita menghadapi si anjing tadi gitu kan ya. Jadi energi kita disiapkan oleh hormon kortisol. Nah, kemudian ada beberapa fungsi organ tubuh yang dihentikan, yang menurut tubuh kita itu nggak penting kalau lagi stres. Misalkan apa? Pertumbuhan. Pertumbuhan itu di stop dulu tuh. Jadi ketika kita stres, growth hormone, hormon pertumbuhan di stop dulu karena itu nggak penting gitu. Ketika kita menghadapi bahaya yang mengancam hidup, kita mau tambah tinggi kan nggak penting gitu ya. Terus apalagi sistem yang terganggu yang dihentikan, sistem pencernaan, Mbak. Jadi ketika kita stres, tiba-tiba tuh semua pencernaan kita kayak sementara diperlambat gitu. Makanya ketika stres tuh ada istilahnya kita tiba-tiba jadi mual. Ya, nggak nafsu makan juga ya dok ya? Nah, nggak nafsu makan dan jadi ada gangguan pencernaan itu sering banget karena pencernaan itu sementara di stopin. Nah, kemudian juga dari pencernaan ini bisa meningkatkan resiko ulcer, luka di lambung, Mbak. Itu udah ada banyak penelitiannya. Jadi orang yang terpapar stres kronis lebih mudah terkena lambungnya luka gitu. Nah, kemudian sistem apa lagi? Sistem reproduksi, Mbak. Itu di stopin ketika stres. Karena ketika kita mau berlari, ketika kita mau kabur dari ancaman, kita nggak penting kan untuk memikirkan kita akan berkembang biak, spermatogenesis gitu. Buat apa gitu kita memproduksi sperma atau wanita tiba-tiba jadi berovulasi itu nggak penting. Jadi tubuh kita tuh memang udah dirancang sedemikian rupa sehingga itu bukan yang penting gitu, bukan yang prioritas ketika terjadi stres. Makanya dihentikan dulu. Nah, otak kita pun juga kalau cuma sesaat nimba stres, kita kan sering dengar ya, orang lagi dikejar anjing tiba-tiba bisa manjat pagar yang tinggi, bisa lompat dari satu jarak yang jauh yang dia nggak pernah membayangkan gitu ya. Karena ketika sesaat doang stres itu, otak kita tuh makin pintar. Makanya banyak orang tuh ketika ujian, kalau makin deket harinya, makin deket jamnya, tiba-tiba berasa pintar banget kan. Tiba-tiba apa yang dibaca semuanya masuk gitu. Nah, makanya ada sistem kebut semalam tuh ya. Benar, sistem kebut semalam. Karena untuk sesaat, kalau stresnya sebentar, itu kognitif kita meningkat. Ketika tadi kita bisa lompat, manjat pagar, kita tuh bisa tiba-tiba otot kita makin bagus, kita bisa memperkirakan jarak dengan baik gitu ya. Itu kalau sesaat, Mbak. Jadi untuk survival. Masalahnya, apa yang terjadi kalau stres itu terjadi secara kronis? Nah, itu yang bahaya, Mbak. Terjadi secara terus-menerus. Jadi pertanyaannya, apa sih dampak kortisol jangka panjang? Gitu ya. Nah, jadi dampak kortisol jangka panjang itu buruk banget. Kalau tadi kita ngomongin pencernaan, kortisol itu bisa meningkatkan luka di lambung, Mbak. Jadi ada kuman bakteri namanya Helicobacter pylori. Nah, itu kalau ada si kortisol banyak, itu bisa meningkatkan si kuman tersebut untuk bikin luka di lambung kita, bikin gangguan pencernaan. Terus tadi kalau masalah pertumbuhan tinggi badan tadi ya Mbak ya, ini udah banyak penelitiannya, seorang anak yang mengalami trauma sejak kecil gitu ya, abuse dan terus menerus, itu bisa terhambat pertumbuhannya, growth hormonnya bisa terhambat. Kemudian gangguan menstruasi tadi, karena kan masalah reproduksi dihentikan dulu kalau stres. Jadi mungkin mensnya nggak teratur. Kalau pria mungkin penurunan kualitas sperma seperti itu. Dan kognitif Mbak penting. Tadi Dokter Vera sempat bilang ya, ada namanya hipokampus kan ya, tentang memori. Nah itu sudah banyak penelitiannya juga. Kortisol kalau sering itu bisa bikin saraf-saraf di hipokampus itu rusak Mbak. Jadi orang lebih cepat lupa, gampang lupa, lebih cepat mengalami demensia juga. Jadi ketika kortisol itu banyak, dia akan mengaktifkan banyak hal yang nggak baik. Dan kortisol itu juga membuat pembuluh darah itu gampang mengalami plak atau aterosklerosis. Jadi meningkatkan risiko masalah jantung dan
stroke juga. Jadi kemana-mana Mbak jadinya Mbak. Impact-nya banyak Gitu. sekali loh ini ya. Banyak Jadi sekali. stres itu boleh bermanfaat kalau hanya sekali-sekali. Mungkin bisa Yes. jadi alternatif olahraga ekstrim tanpa perlu keringatan gitu ya. Ini bisa, tapi kalau sekali-kali. Kalau misalnya terus-menerus Sekali-sekali impact-nya boleh. banyak sekali, luar biasa loh. Yes. Nah, kalau kita bicara tentang Betul. tadi somatoform. Sebenarnya somatoform sendiri itu apa sih, Dok? Oke, jadi somatoform ini sebuah payung gangguan ya Mbak Dika ya. Kayak kita bilang gangguan mood tuh apa? Gangguan mood kan terdiri dari depresi, Betul. bipolar, psikotimia, banyak gitu ya. Nah, gangguan somatoform ini juga sebuah payung dari beberapa diagnosis Mbak. Di dalam gangguan somatoform itu ada lima gangguan lainnya. Ya, misal yang pertama namanya somatic symptom disorder gitu. Nah, yang kedua adalah illness anxiety disorder atau kita sebutnya gangguan hipokondriasis. Oke. Yang ketiga itu yang kita sebut functional neurologic disorder atau biasanya orang sebut gangguan konversi. Nah, yang keempat namanya factitious disorder, yang kelima namanya malingering. Nah, itu masing-masing ada cirinya sendiri Mbak, tapi secara garis besar Mbak, gangguan somatoform ini adalah gangguan yang terjadi dengan memperlihatkan gejala fisik gitu. Oke. Jadi ada gejala fisik dan umumnya terjadi karena ada stresornya, ada stresnya gitu. Rata-rata gejala fisiknya apa sih yang bisa menjadi indikator sepertinya ini ada gangguan somatoform? Baik. Jadi kalau tadi kan somatoform itu ada 5 jenis ya. Iya, betul. Ya Mbak ya, yang paling terkait dengan ini namanya somatic symptom disorder. Oke, Jadi somatic ya. symptom disorder itu adalah gejala fisik yang muncul karena adanya biasanya karena ada stresor. Biasanya gejalanya apa? Bisa apa aja gitu. Misalkan gejala di sistem gastrointestinal. Oke. Orangnya berasa suka kembung, mual, atau masalah konstipasi. Tadinya nggak pernah ada masalah pencernaan, kok sekarang jadi sembelit terus, atau jadi gampang diare gitu. Dari masalah pencernaan atau masalah jantung, kok berasanya dada saya nyeri gitu ya, terus berdebar-debar terus, kenapa ya, merasa tegang, cemas terus gitu. Atau misalkan gangguan di sistem urin, berasa kencingnya sakit terus, ada yang nggak nyaman kayak gitu Mbak. Jadi bisa Jadi banyak bisa banget itu kalau gejala. macam-macam sebenarnya ya gejalanya, dan ini mungkin harus dikenali satu persatu. Ini tadi baru satu loh ya, masih ada 4 lagi. Baru Nanti satu, kita iya. akan satu-satu minta dijelaskan ya sama dokter ya. Yes, Tapi kita harus siap. jeda dulu nih. Siap, Pemirsa Mbak. jangan kemana-mana, Baik. tetap bersama kami di Bincang Sehati. Ya, pemirsa kembali lagi bersama kami di Bincang Sehati, masih membahas tentang somatoform atau gangguan fisik yang disebabkan ada gangguan psikis ya. Nah, kita akan bahas lebih jauh lagi dengan dokter kita, tapi mungkin pemirsa di rumah ada yang ingin bertanya, bisa menelpon kami di 021 290 32644 atau DM ke Instagram kami di @daifamily. Oke, kita lanjut lagi dengan Dokter William. Dok, masih bersama kami ya? Yes, masih dong Mbak. Oke, tadi kita baru bahas satu nih Dok ya. Sebenarnya ternyata gejalanya banyak banget gitu ya. Kalau tadi mungkin ada Betul. rasa tiba-tiba konstipasi, mual gitu, jantung kok tiba-tiba sakit. Nah, ini sebenarnya kita bisa membedakan nggak sih Dok, mana kondisi yang benar-benar sebenarnya ini memang ada sakit fisik atau dengan kondisi yang tadi somatoform. Sebenarnya tidak ada sakit fisiknya, tapi dikarenakan ada gangguan pada psikisnya, ini membuat kondisinya jadi tidak nyaman pada tubuh. Ya, baik. Jadi Mbak Dika, memang sebenarnya gangguan somatic symptom disorder ya, tadi baru yang satu jenis ya. Betul. Itu biasanya mereka datang ke psikiater ketika mereka tuh udah ngecek ke berbagai dokter. Dia merasa jantungnya ada masalah, tapi normal gitu misalkan. Terus dia merasa tadi masalah pencernaan, udah ke gastroenterolog, udah ke penyakit dalam, tapi dibilang normal gitu. Dan mereka udah jajan dokter, udah shopping dokter, biasa mereka baru ke psikiater karena disuruh sama dokter spesialis lain, coba deh ibu ke psikiater gitu, karena sebenarnya nggak ada gitu ya gitu. Tapi sebenarnya tidak menutup kemungkinan bisa ada kondisi fisik juga ya Mbak ya. Memang ada kondisi fisik, tapi karena ada stres di dalam pikirannya itu meningkatkan rasa nyeri tersebut gitu. Jadi mungkin memang ada rasa nggak enak, tapi ditingkatkan ininya, kualitasnya. Jadi gitu. lebih intens lagi sakitnya Lebih karena intens, psikisnya
Jadi mungkin bisa Betul, jadi benar betul. ada luka lambungnya, tapi ini mungkin karena sudah lama nih rasa stresnya menahun, tidak dirasa benar-benar, dia mungkin hanya minum obat lambung, stresnya tidak dibenarkan. Jadi sebenarnya kalau dalam Iya. kondisi semacam ini, apa dulu yang Mm-mm. harus disembuhkan? Psikisnya dulu atau memang harus berbarengan? Harus barengan ya Mbak ya, karena kita nggak bisa memisahkan dua-duanya gitu ya. Ya. Apalagi kalau memang ada gangguan fisik, tentunya harus dua-duanya. Tapi kalau masalah sumber stresor yang nggak diperbaiki, tentu akan berulang terus gitu. Jadi harus dikelola juga gitu, karena tubuh dan pikiran dan jiwa itu menyatu sebenarnya gitu, nggak bisa dibikin terpisah banget. Jadi memang Gitu. seperti yang tadi dokter bilang di awal ya, jangan dipisahkan karena ini sebenarnya sudah jadi satu kesatuan, berkesinambungan, dan ini bisa jadi satu impact yang akhirnya bisa jadi seperti gunung es saat sudah pecah, ini benar-benar Yes. meletus, benar-benar bisa jadi impact yang luar biasa. Nah, sebelum kita lanjut nih Dok, Betul ada banget, penelpon Mbak. nih ya. Kita coba Oke. sapa dulu. Halo, dengan siapa di mana? Halo. Dengan siapa? Mbak Tri Sembiring. Pak Sembiring, Ya, di mana Pak? di Medan, Pancur Batu. Baik, Bapak boleh dikecilkan volume televisinya Pak, agar tidak feedback? Oh, boleh, bentar ya. Ya, siap. Ya, oke. Saya udah nggak dengar apa-apa lagi dari TV. Baik, tapi bisa mendengar suara saya dengan jelas ya Pak Sakti ya? Ya, benar. Baik, Pak Sakti, apa keluhannya mungkin bisa diutarakan pada dokter kita, silakan Pak. Ya, begini. Ini kepala saya ini sering sakitnya berlebihan sekali. Tidak seperti sakit-sakit biasa begitu. Mendenyut betul-betul. Baik. Apabila saya naik sepeda motor atau naik beca ada di lubang, itu sakit ya. Dan itu saya sering sesak. Sering sesak. Bapak sudah sesak. mencoba konsultasi ke dokter untuk penyakit atau kondisi yang Bapak rasakan? Saya sudah beberapa kali kadang-kadang ke UGD. Tapi waktu di UGD itu saya mendapat pertolongan, setelah keluar 2-3 hari dari situ, penyakit saya masih kumat kembali. Nggak ada sepertinya perubahan. Oke. Keterangan dari dokter saat diperiksa apa Pak? Nggak ada memberikan keterangan apa-apa. Dia hanya memberikan obat. Ini Pak, makan begitu aja. Mungkin Dokter William ada yang ingin ditanyakan untuk lebih spesifiknya Pak. Dokter silakan Dok. Ya, selamat pagi Pak. Tadi Pak Sembiring ya? Pak Apa Sakti Sembiring. Pak Sakti Ya. ya. Tadi sakit kepalanya muncul kalau kondisi apa aja Pak yang terjadi? Itu saya nggak tahu. Kadang-kadang bagaimana ya, tiba-tiba. Tadi Bapak bilang kalau naik beca, kalau Iya, naik kendaraan sakit Apakah ya ini Pak ya? Iya, kalau di lubang itu ketepur gitu, sakit kali. Baik, sakit Oke. kali rasanya ya Pak ya. Oke, Iya, mungkin betul. dokter batuk Kalau juga saya sakit. batuk, sakit. Wow, ini Betul. pasti rasanya tidak nyaman sekali ya Pak Sakti ya. Baik, Dok. Betul. Kalau jalan, Iya. saya udah nggak lagi bisa. Kadang-kadang saya tegapkan badan supaya saya bisa jalan bagus, tapi nggak bisa juga. Aduh. Oke, kira-kira Dokter William melihat kondisi yang dirasakan Pak Sakti seperti apa nih, Dok? baik, terima kasih sebelumnya Pak Sakti ya sudah Ya. menelpon dan bertanya. Jadi Terima kasih dokter. Baik. iya, Langsung dijawab Jadi dokter ya Pak kemungkinan- Sakti ya. Silakan, Iya. Dok. jadi gini, kalau dalam ilmu psikiatri itu ya Mbak Dika dan Pak Sakti, kita itu harus menyingkirkan kondisi medis umum dulu, kondisi organik gitu. Tadi kan memang saya dengar Pak Sakti sudah ke IGD dan saya nggak tahu pengobatan apa yang diberikan, pemeriksaan apa yang sudah dilakukan, Betul. dan bagaimana. Cuma yang saya dengar hasilnya masih berulang sakitnya. Kalau saya coba menyarankan gini, tadi kan sakit kepala terutama ya, itu menurut saya baiknya ke dokter saraf dulu, ke neurologi dulu, untuk dipastikan apakah ada kondisi lain yang memperberat. Takutnya apakah
Pak Sakti ini ada hipertensi, apakah beresiko terjadinya stroke, atau perlu nggak CT scan? Karena sakit kepala yang berulang dan terus, kita harus menyingkirkan kondisi yang lebih berbahaya, misalkan tumor dan aneurisma dan lain-lain gitu ya. Nah, apakah ada kelemahan sisi tubuh dan lain-lain, itu harus kita singkirkan dulu. Nah, kalau dokter sarafnya bilang, Pak, dari CT scan semuanya bagus, dari MRI misalkan bagus, atau dari pemeriksaan fisik nggak ada tanda-tanda mengarah ke tumor ataupun ke stroke atau apapun yang lain, jangan-jangan jangan-jangan memang dipicu oleh stres gitu, Mbak. Karena salah satu gangguan karena stres gitu ya, ada yang namanya tension type headache gitu. Jadi kepala itu rasanya penuh kayak diikat oleh tali gitu ya. Jadi satu kepala itu kayaknya kencang terus. Nah, kadang-kadang kita itu bisa menyadari apa stresornya, kadang kita nggak menyadari. Nah, itu mungkin yang bisa dibantu dengan datang ke profesional seperti psikiater gitu. Oke. Seperti itu sih, Mbak. Jadi mungkin kalau biasanya saat sakit sekali ke IGD atau ke dokter umum, mungkin bisa mulai nih kita ke dokter spesialis Pak Sakti ya, ke spesialis saraf, dilihat mungkin CT scan. Kalau tidak ada kondisi fisik yang mengkhawatirkan, mungkin bisa langsung berkonsultasi ke ahlinya, ke psikiater, agar bisa mendapat penanganan, rasanya mungkin juga mungkin diberikan antidepresan agar tidak terlalu tense begitu ya. Semoga ini bisa membantu ya Pak Sakti di rumah ya. Baik, Dok, kita lanjutkan lagi nih perbincangan kita. Tadi kan ada somatik, selanjutnya ada apa lagi nih Dok? Sebenarnya hal-hal yang bisa menjadi gejala. Yes. Jadi kan yang pertama tadi somatic symptom disorder ya, salah satu jenisnya. Yang kedua itu namanya illness anxiety disorder, atau kita sebut dulu gangguan hipokondriasis. Nah, ini bedanya apa sama somatic symptom? Dia juga ada gejala fisik si hipokondriasis ini ya. Tapi gejalanya itu sebenarnya ringan atau bahkan nggak ada. Tapi si pasien meyakini bahwa dia itu memiliki satu gangguan atau satu penyakit tertentu. Misalkan dia tuh yakin kalau dia punya tumor otak, atau dia yakin kalau dia punya masalah jantung, dan dia berobat ke dokter manapun dibilang normal, dia masih nggak percaya. Dia menurut dia tetap ada gejalanya gitu. Oke, luar itu biasa. Kalau hipokondriasis ya, illness anxiety. Nah, yang ketiga tadi namanya functional neurologic disorder, Mbak. Nah, apa atau itu, Dok? kita sebut gangguan konversi. Bedanya apa lagi gitu ya? Nah, gangguan konversi ini kalau melibatkan satu sistem saraf. Sistem saraf ini bisa sensoris, bisa motorik gitu. Jadi kalau ada gangguan sistem saraf, tapi dicek nggak ada masalah saraf, Mbak. Contoh, ketika dia lagi ada stres gitu ya di kelas, tiba-tiba dia kejang, kejang-kejang gitu. Kita pernah dengar misalkan ada orang yang tiba-tiba suka kejang atau pingsan tiba-tiba. Tapi pas dicek ke dokter, dilakukan EEG, pemeriksaan gelombang otak, tidak ada kelainan gitu. Tapi setiap ada masalah, dia baru putus pacar, dia kejang. Wow, gitu. Serem juga ya, putus pacar kejang-kejang ya. Ya, itu contohnya. Atau misalkan orang tiba-tiba lumpuh, Mbak. Habis melihat satu kejadian traumatis, tiba-tiba dia nggak bisa jalan, naik kursi roda gitu. Dicek semua ototnya pakai EMG, pakai apa semua normal, tapi dia nggak bisa jalan karena melibatkan sistem saraf. Atau orang yang tiba-tiba buta, nggak bisa ngelihat setelah dia melihat suatu kejadian yang traumatis, itu bisa. Nah, itu kita sebutnya gangguan konversi ya, Mbak ya. Tapi itu harus dibuktikan tidak ada gangguan lain secara fisik gitu ya? Iya, bukti gangguan lain secara fisik. Nah, 3 tadi, Mbak, somatic symptom, hipokondriasis atau illness anxiety, dan ketiga tadi gangguan konversi. Ini semua termasuk dalam yang si penderitanya itu tidak sengaja atau tidak secara intensional menunjukkan gejala tersebut. Jadi orang yang memiliki 3 gejala ini, dia tuh nggak sengaja gitu. Tapi 2 kondisi lainnya yang tadi itu masuk sengaja gitu, Mbak. Factitious dan malingering. Ini yang sengaja nih seperti apa? Nanti makin seru nih pembahasannya. Tapi kita harus jeda dulu ya, Dok ya. Tapi kita jeda dulu, pemirsa jangan kemana-mana. Tetap bersama kami di Bincang Sehati. Baik, kembali lagi bersama kami di Bincang Sehati, masih bersama Dr. William. Tadi kita lanjutkan, ada 2 kondisi deh, Dok, yang ternyata ini ada unsur kesengajaannya. Bisa dijelaskan nggak, Dok, seperti apa? Baik, Mbak Dika. Nah, 2 sisanya ini apa? Itu namanya yang pertama factitious disorder, Mbak. Factitious disorder ini,
factitious itu artinya fabricated ya, factitious berpura-pura. Jadi seseorang ini secara sengaja dia memberikan dirinya suatu tindakan yang membuat dia jadi orang sakit karena dia menikmati peran sebagai orang sakit gitu. Jadi, nah ini ciri-cirinya apa? Biasanya dia ini ada riwayat tenaga medis, either dia perawat atau dokter atau dia di farmasi. Jadi dia mengerti tentang obat gitu. Jadi dia bisa berpura-pura gitu ya, dan dia menikmati peran sakitnya. Wow. Misalkan seorang dulunya perawat, dia bisa suntikin insulin sendiri ke tubuhnya supaya dia lemes. Begitu dicek, wah gulanya rendah, hipoglikemi, sakit gitu. Nah dia menikmati peran sakit. Itu factitious disorder. Tapi yang lebih sering terjadi Mbak, namanya factitious disorder by proxy. Wow. Jadi ini adalah si caregiver-nya, si pengasuh, itu membuat yang diasuh jadi sakit. Nah ini yang bahaya dan ini cukup banyak loh Mbak. Maksudnya bukan cukup banyak, sering ya. Ini agak jarang tapi lebih banyak dibandingin yang factitious disorder. Saya kasih satu contoh terkenal Mbak. Mbak Dika pernah dengar kasusnya Gypsy Blanchard sama Didi Blanchard nggak? Yang ibu dan anak bukan? Ya ibu dan anak benar. Yes. Jadi seorang ibu namanya Didi Blanchard, dia punya anak namanya Gypsy ya. Yes, dia kasih anak namanya Gypsy dan dia bercerai sama suaminya, dia ngurus sendiri. Nah anaknya ini dari kecil itu udah sakit macam-macam kata si ibunya. Sakitnya kanker, leukemia, kanker darah. Yes. Sakitnya retardasi mental, katanya IQ-nya kurang. Ada gangguan di mata, gangguan pendengaran, gangguan pencernaan. Sampai anak ini pakai kursi roda, untuk makan tuh nggak bisa dari mulut. Jadi dibikinin selang langsung masuk ke lambungnya. Dibilang ada epilepsi karena sering kejang. Sakitnya banyak sekali. Sampai dia tuh udah kelenjar liurnya dioperasi, matanya dioperasi karena banyak banget sakitnya. Nah, si Didi Blanchard ini sebagai seorang ibu, itu dia bilang gitu ke media bahwa anak dia ini mengalami berbagai banyak penyakit sehingga dia tuh hidup dari sumbangan-sumbangan. Betul, dari donasi. Sampai, dan ini terjadi sampai 10 tahun, kayak sampai belasan tahun. Dan si Gypsy Blanchard ini berobat tuh udah lebih dari ratusan dokter, Mbak. Gitu. Nah, sampai tiba-tiba ada kasus heboh, Mbak Dika. Tiba-tiba si mamanya, si Didi Blanchard ditemukan tewas terbunuh. Betul. Gitu. Nah, ternyata setelah diselidiki, singkat cerita lah ya, pelakunya adalah si anak tadi yang tadi dibilang Gypsy Blanchard, karena dia intinya dia punya dia udah nggak tahan sama sikap mamanya. Mamanya ini ternyata selama ini berpura-pura. Sebenarnya si Gypsy Blanchard ini nggak pernah ada sakit aneh-aneh, nggak pernah ada sakit kanker, nggak pernah epilepsi. Tapi mamanya ini berpura-pura ke dokter bilang anaknya sakit ini, dikasih kemoterapi, dikasih obat epilepsi sampai giginya itu anaknya beneran giginya ompong, pakai kacamata yang besar, pakai kursi roda. Karena setiap kali anak yang mau turun dari kursi roda, mamanya bilang, kamu jangan turun. Kalau kamu turun, nanti kaki kamu nggak sembuh gitu. Jadi, namanya anak kecil, udah dari kecil di brainwash. Didoktrin ya? Sampai didoktrin, sampai dia benar-benar mengira juga dia sakit. Nah, ini bahaya banget. Ini factitious disorder by proxy. Jadi, si mamanya ini yang melakukan itu. Kenapa? Dia senang mendapat banyak perhatian. Gitu. Dia senang mendapat banyak perhatian. Dia dianggap sebagai ibu yang luar biasa, mengasuh anaknya yang sakit. Jadi full time mother, ketika dia ke rumah sakit, para perawat, para dokter sangat baik sama dia. Dia menikmati itu semua gitu. Perhatiannya itu dia senang gitu. Ini bahaya sekali. Itu factitious. Ya, itu factitious. Yang itu yang terkenal gitu ya. Yang terakhir Mbak, beda namanya malingering. Nah, kalau malingering sama dia berpura-pura tapi untuk secondary gain, untuk menghindari hukuman tertentu atau untuk bebas dari pengadilan, bebas dari jerat hukum. Ini juga sering Misalkan terjadi ya? Di Indonesia, tiba-tiba nabrak tiang listrik gitu kan, benjol segede bakpao. Nah, itu, tapi misalkan dia berasa, aduh saya pusing pas nyetir. Pas dicek semua nggak ada apa-apa. Tapi itu untuk menghindari sebuah kasus, menghindari sebuah pengadilan. Nah, itu malingering gitu Mbak bedanya. Jadi malingering sama factitious itu disengaja. Yang tiga tadi itu nggak disengaja. Nggak disengaja, dan dua-duanya bisa berimpact secara fisik. Apalagi yang disengaja akan sangat mudah benar-benar karena ada unsur kesengajaan ya agar memang terlihat sakit atau benar-benar merasakan sakit. Lantas apa dong dok terapi yang bisa dilakukan untuk orang-orang yang memang merasakan kondisi somatoform ini? Ya, jadi tergantung dia masuk
kategori yang mana nih Mbak Dika? Apakah dia masuk yang tidak disengaja atau yang disengaja? Kalau yang disengaja itu lebih susah ya, karena dia memang sengaja. Betul, Ketika orang yang ya. sengaja ini berpura-pura, terus dikasih tahu sama dokternya, hasil kamu semua bagus, kamu nggak ada gangguan, kamu baiknya ke psikiater. Orangnya marah dong. Ya orang dia pura-pura gitu. Kayak tadi si Didi Blanchard, setiap kali dia ketemu dokter yang curiga sama anaknya, dia akan langsung ganti dokter. Gitu. Jadi dia nggak akan senang sama hasilnya. Tapi kalau orang yang tadi nggak disengaja, yang tadi somatic symptom, atau dia yang illness anxiety, yang hipokondriasis, atau yang gangguan neurologik, dia ketika mendapatkan hasil, kamu semuanya normal, kamu semuanya baik. Dia untuk sesaat, untuk sementara, dia akan merasa lega. Oh gitu ya, jadi saya aman ya, saya nggak ada penyakit yang berbahaya ya, saya nggak ada penyakit yang mematikan ya, gitu. Dia untuk sementara merasa relief, merasa lega. Tapi kalau dia nggak dikelola, apa yang menjadi stresornya, apa yang menjadi penyebabnya, itu bisa berulang lagi gitu. Nah, jadi mungkin perlu ya langsung, kalau memang yang tadi kan ketidaksengajaan itu dia merasakan oh ternyata lega nih, tidak ada masalah fisik yang menakutkan, bisa langsung berkonsultasi dengan psikiater. Biasanya mungkin ada terapi obat semacam apa, Dok? Iya, biasanya kita lihat apakah biasanya orang-orang yang tidak disengaja tuh Mbak, dia disertai oleh kecemasan yang berlebih. Kadang-kadang nggak jarang disertai juga oleh kondisi depresi, karena dia berasa, aku kok sakit nggak sembuh-sembuh ya. Mungkin kayak tadi misalkan Pak Sakti, aduh kok sakit kepalaku nggak sembuh-sembuh, atau aku ada penyakit ini. Jadi dia masuk kondisi depresi misalkan, atau disertai kecemasan berlebih. Kalau sudah disertai kecemasan atau depresi, kita biasanya bantu dengan berikan obat antidepresan tentunya, supaya dia lebih bisa berpikir jernih, lebih fokus gitu. Tapi sebenarnya yang utama bukan pengobatan secara obat gitu ya, tapi kita namanya CBT, kita cognitive behavior therapy. Karena biasanya yang di pikirannya dia itu yang membuat dia jadi muncul semua tuh gejalanya. Biasanya ada stresor ya Mbak, biasanya. Biasanya kalau dikulik-kulik tuh ada. Pasti ada kalau dikulik-kulik. Waduh, ini seru banget nih perbincangan kita hari ini. Nih kayaknya perlu nambah lagi ya nanti lain kali ya Dok ya. Sayang sekali waktunya sudah habis. Terima kasih banyak nih. Banyak banget informasi yang kita dapat hari ini. Semoga bisa berguna untuk pemirsa di rumah. Terima kasih Dok. Tetap jaga kesehatan. Selamat kembali beraktivitas. Terima kasih Mbak Dika. Salam. Baik pemirsa, bagaimana? Semoga tips hari ini, semua informasi yang diberikan oleh dokter kita hari ini bisa berguna untuk Anda di rumah. Jangan lupa saksikan terus Bincang Sehati ya. Saya Setia Dika pamit undur diri. Sampai jumpa.